Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya ingin menyajikan sebuah partai dari Michael Tal yang sangat fenomenal, yaitu partai kala Tal bertemu dengan Alexander Koblenz di Riga tahun 1957. Partai ini adalah permainan menyerang yang brilian dari Michael Tal, sang penyihir dari Riga. Kalian bisa mengerti kenapa mereka menyebutnya pesulap. Imajinasinya begitu unik sehingga gerakannya seolah tak masuk akal. Dalam video kali ini, Tal memainkan permainan yang sangat tajam dan kompleks, tetapi di baliknya ada strategi yang sangat jelas. Dalam partai ini, meskipun setelah dianalisa memakai komputer di era sekarang, langkah-langkah Tal tidak selalu akurat, tetapi patut kita apresiasi keberanian Tal dalam mengambil resiko, memainkan langkah-langkah ajaib yang melampaui batas imajinasi manusia normal. Sebagian besar orang tidak mengerti apa yang terjadi dalam permainan ini. Sepertinya hampir semua gerakannya adalah kesalahan, tetapi ternyata menjadi pengorbanan. Partai ini jelas merupakan permainan yang menarik dan memikat. Oke, kita lihat permainannya. Tal memulai permainan dengan pion E4, Koblenz C5, kuda F3, D6, D4, pion makan, dan kuda merebut kembali. Dan permainan berlangsung cepat dengan Sisilia terbuka. Kuda F6 menyerang pion, kuda keluar melindungi, dan di sini Koblenz memainkan kuda ke C6. Sisilia klasik, di mana hitam lebih menekankan permainan tenang daripada meningkatkan ketegangan. Tal memainkan gajah G5. Ini jalur permainan yang umum dan utama, mengancam kuda di F6 dengan ide merusak struktur pion hitam. Hitam merespon dengan E6, sehingga jika terjadi pertukaran, hitam dapat merebutnya dengan menteri. Tal menteri D2 mengosongkan jalan untuk rokade panjang. Koblenz melanjutkan gajah E7, dan setelahnya kedua pemain melakukan rokade yang berlawanan. Rokade yang berlawanan biasanya melahirkan pertarungan sengit, karena biasanya kedua pemain beradu cepat melakukan serangan di sayap yang berbeda. Biasanya di sini pemain memanfaatkan serangan badai pion untuk membongkar raja lawan. Kuda B3, rencana utama hitam di sini adalah ingin mendorong pion D5. Tapi sebelum itu ia memainkan menteri B6 dengan tujuan ingin menggerakkan benteng ke D8, di mana benteng ini akan mendukung majunya pion D5. F3 memperkuat pion pusatnya. A6, G4. Strategi Tal di sini adalah ingin memundurkan gajah ke E3 yang memenangkan tempo menyerang menteri. Setelah itu dilanjut badai pion dengan H4 dan G5. Oke, hitam melanjutkan benteng D8, gajah E3 yang menyerang menteri. Menteri ke C7, dan disinilah Tal mulai melakukan serangan badai pion. Dimulai dengan H4. Putih mengerahkan 4 pionnya untuk membongkar sayap raja lawan. Di posisi ini seharusnya hitam memainkan D5. Ini akan memberi perlawanan dengan aktifnya benteng akibat file D yang terbuka. Tetapi di sini hitam menyanyikan tempo. Ia malah memainkan langkah yang tidak begitu penting, pion B5. Mungkin hitam ingin terburu nafsu balapan menyerang raja lawan. Nah, kesalahan hitam ini kemudian dimanfaatkan Tal dengan memainkan dorongan pion G5 yang memenangkan tempo maju sambil menyerang kuda. Dan ini mendepak kuda mundur ke D7. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan Tal di sini. Biasanya orang akan memainkan pion H5 untuk membongkar dan melemahkan struktur pion perisai raja. Tapi tidak dengan Tal. Ia berpikir agar serangan lebih cepat. Ia mempercepat tempo dengan memainkan G6, karena membuka file adalah yang paling penting. Apabila hitam mengambil dengan pion F, ini akan melemahkan pion E6. Karena itulah di sini hitam mengambilnya dengan pion H. Hitam menangkap ke arah pusat. Tal memainkan pion H5, pion makan pion, benteng mengambil. Jadi Tal telah sukses membuka file H. Ini adalah keberhasilan strategis. Koblenz mengembalikan kuda ke F6, menyerang benteng, memukul mundur benteng kembali ke petak semula, dan sekarang D5 dimainkan. Tetapi ini sedikit terlambat. Tal tidak ingin membuka pusat. Tal menginginkan pusat tetap terkunci sehingga dia dapat mengambil keuntungan dari file G dan H. Jadi Tal memainkan E5, mengunci pusat dan menyerang kuda. Sekarang menteri tidak dapat mengambil pion ini karena setelah gajah F4 hanya ada satu petak yang aman untuk menterinya, F5. Tapi kemudian gajah lainnya ke D3 dan
menteri terjebak. Oke, kita kembali ke permainan. Karena itulah di sini hitam memainkan kuda makan pion E5, gajah F4 melakukan pin, tetapi kemudian gajah D6 yang mematahkan pin. Menteri H2, menteri mengancam mat ke pojok. Raja F8, menteri masuk skak. Langkah terbaik hitam di sini setelah dianalisa oleh komputer di era sekarang adalah raja ke E7. Ini mungkin adalah langkah terbaik hitam di sini. Raja akan mengejutkan, sangat aman di sini karena setelah menteri katakanlah makan pion, putih dalam masalah. Menteri H6 karena hitam memiliki langkah cerdik kuda D3 skak. Jika gajah dipukul maka gajah makan gajah, hitam berpotensi menang. Oke, mungkin Koblen tidak melihat itu semua. Di partai aslinya ia memainkan kuda G8. Dan sekarang setelah gerakan kuda ini, hitam baru menyadari posisi raja dalam bahaya. Tal menemukan titik terlemah hitam, benteng H7. Ya, titik terlemah hitam adalah pion G7. Tal melakukan tekanan tanpa ampun. Koblen merespon dengan pion F5, membuka untuk mempertahankan pion G7 dengan menterinya, atau jika diperlukan benteng dapat ikut serta ke baris 7. Tal memainkan gajah H6, menumpuk tekanan di titik G7. Hitam benteng D7 menambah kawalan. Sampai di sini sepertinya hitam terlihat oke, tetapi sekarang Tal membuat gerakan yang sangat kuat. Gajah makan pion B5. Pengorbanan gajah. Idenya adalah mengosongkan jalan bagi benteng untuk pergi ke G1. Dan dia tidak peduli jika hitam mengambil gajah ini. Jadi di sini hitam memutuskan benteng F7. Tal benteng G1. Pion G7 diserang sebanyak 4 kali. Sedangkan hitam hanya membelanya 3 kali. Karena itulah di sini hitam menambah lagi satu pembelaan dengan bentengnya. Terjadi adu kekuatan yang bertumpu di petak G7 di sini. Dan sekarang kuda ke D4, langkah yang sangat kuat dan memiliki imajinasi yang tinggi. Idenya adalah menyerang pion F5. Apabila pion makan, kuda lain makan pion D5, menyerang menteri, dan kuda ini bersiap ke petak F6 untuk menambah tekanan. Tapi di sini hitam memainkan langkah terbaiknya, kuda G4, memberikan kembali material. Tetapi yang lebih penting juga memblokir file G. Tal menerima kuda ini, memakannya dengan pion. Koblen membawa gajah ke E5, mempertahankan pion G7 sekaligus menyerang kuda putih. Tal memainkan ide yang liar dan kuat di sini. Kuda C6, dia tidak lagi peduli dengan gajah ini. Dia menggunakan kuda ini untuk menyerang benteng dan gajah, di mana keduanya mempertahankan pion G7. Jadi idenya adalah berusaha mengurangi pembela pion G7. Koblen memilih melanjutkan gajah makan kuda C3, tetapi sekarang gajah E3 yang menyerang benteng di A7. Tetapi sekarang datang D4 yang menutup diagonal gajah. Langkah pion ini memang memenangkan tempo bagi hitam dengan mengancam gajah putih. Tetapi ini memblokir pertahanan gajah dalam melindungi pion G7. Sekarang Tal tidak lagi peduli dengan sepasang gajahnya yang sama sekali terancam. Ia lebih memilih H1. Ancamannya adalah sungguh luar biasa. Menteri mengambil kuda. Apabila raja makan, maka benteng ke H8 skakmat. Luar biasa. Jadi Koblen berusaha mengosongkan petak F7 untuk petak pelarian raja. Gajah G5 dimainkan oleh Tal, mengendalikan diagonal kunci dan menyelamatkan gajah ini. Akhirnya hitam mengambil gajah di B5 dan sekarang boom, benteng H6. Jika benteng diambil, maka gajah balik makan. Benteng menutup, benteng makan benteng. Hitam akan kehilangan menteri. Hitam kehilangan banyak material. Sebagai gantinya hitam memainkan pion D3. Koblen ingin membuka file C, ingin membuat raja putih sedikit rentan. Di sini Tal mengabaikan. Tal memilih pion makan gajah C3. Dan sekarang D2 skak. Raja D1, menteri makan kuda, sekaligus mengancam mat di petak F3. Tetapi Tal telah mendahulunya di tikungan terakhir, benteng F6 skak, di mana jika pion mengambil, maka raja makan pion, putih masih tetap menang material.
Oke, di partai aslinya Koblen memainkan benteng F7. Di posisi ini, apakah sobat semua melihat tembakan penentu dari putih? Ingat, pion G7 telah menjadi fokus serangan. Tal telah menumpuk serangan sebanyak mungkin di situ. Dan boom, menteri makan pion G7. Ini langkah kemenangan untuk putih. Game over. Hitam menyerah. Benteng hitam dalam posisi terpin tidak bisa makan menteri putih. Dan jelas hitam kehilangan segalanya. Setelah raja bergerak, benteng makan benteng, hitam hanya diberi kesempatan untuk melakukan skak dengan menteri. Setelah raja makan pion, menteri skak raja ke C1, menteri skak raja ke B2, hitam tidak bisa lagi memiliki kesempatan melakukan skak. Sobat semua, Tal mungkin salah satu pemain bergaya romantis terakhir yang akan kita lihat secara konsisten. Pengorbanan posisinya sungguh luar biasa. Seperti yang terjadi dalam permainan, hitam mati-matian mempertahankan diri dari pion di G7. Tal meluncurkan hampir seluruh armada kapal perangnya dalam serangan yang menargetkan petak G7 yang dijaga ketat. Sebagian besar orang yang tidak mengerti apa yang terjadi dalam permainan ini. Sepertinya hampir semua gerakannya adalah kesalahan, tetapi ternyata menjadi pengorbanan. Mulai langkah ke-25, permainan ini berubah menjadi kekacauan total. Permainan mengarah ke kompleksitas yang tinggi, rumit dan liar. Permainan yang benar-benar gila. Kedua pemain terutama Koblen pasti kelelahan setelah menghitung semua variasinya. Permainan ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga melahap dan membuat pikiran melayang. Namun game ini benar-benar menunjukkan siapa Tal, serangan yang tak kenal ampun dan mengerikan. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.